selama-lamanya. Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Haleluya. Pada saat ini saya akan menyanyikan satu lagu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, karena anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan, tak pernah kau hanya dekat padamu ada keselamatan, hanya daripadamu ada kedamaian. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Kaulah gunung batuku, kaulah kota bentengku, ku takkan goyah selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita percaya hari ini adalah hari yang penuh menyenangkan. Kami kembalikan damai kasih Tuhan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan berkati kepada hamba-Nya, Pastor Komingguan. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Halo Pak Lenison. Ya. Yes. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, ada yang mau kesaksian boleh? 2 orang sebelum kita mendengarkan benaran firman Tuhan. Oke, saya mau bersaksi. Ya, silakan Pak Chandra. Amin. Semuanya, salam semua yang ada di FM. Memang setiap hari saya dengan hubungan dengan setan. Setannya nggak habis-habis. Udah ada lagi datang, ada lagi ya. Tapi lokasi beda-beda setan. Saya melayani salah satu, ya boleh kata bos juga dah. Dia iparnya Rumah Sakit Atma Jaya yang juga punya event. Ini iparnya, ini kakak iparnya. Saudara, dia menderita 3 tahun. Sama diranjang, udah lempeng begitu dah. Susah gerak-gerik. Kenapa? Penyakitnya banyak, kena kanker tulang, diabetes, terus kemudian kena prostat. Nah, dia belum percaya Yesus. Saya kenal dia memang udah kurang lebih 30 tahun. Dia juga forwarder. Dia ketua forwarder juga yang bagian jenazah. Termasuk saya dulu anak buah dia. Nah, seminggu yang lalu dia telepon saya, istrinya, Ko Chandra bisa nggak datang ke rumah? Ya Bu, gimana Bu? Paudin lagi gawat. Oh ya, saya bilang oke. Kebetulan hari itu saya puasa lu, benar-benar. Setelah saya datangi ke rumahnya, ternyata saudaraku dia udah geletak, udah tidak bisa apa-apa lagi. Saya injilin istrinya, Bu, ini penyakit kanker tulang udah level 4. Ini keselamatan cuma ada satu di tangan Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang bisa sembuhkan. Agama yang lain nggak bisa sembuhkan, saya bilang. Saya bilang, halo Pak Udin, apa kabar? Sadar ya. Terus istri tanya, kenal nggak ini siapa nih? Kenal, Ko Chandra. Dia bilang, saudara, akhirnya kami bincang-bincang suami istri ini. Pak Udin percaya Yesusnya, ini keselamatan ada di tangan Tuhan nih. Sebab ini penyakit stadium 4, komunikasi penyakit Pak Udin. Hanya satu-satunya jalan keluarnya, Yesus yang bisa sembuhkan. Saudaraku, akhirnya saya injilin tentang firman Tuhan. Orang menyembah berhala nggak bisa masuk surga. Ini patung-patung bikinan manusia, ada mata nggak bisa melihat, ada tangan nggak bisa menjamah, ada mulut nggak bisa ngomong dan sebagainya. Keselamatan bukan dari agama, ada ayat-ayat. Saya
beritakan kepada Pak Udin, suami istri ini. Saudaraku, akhirnya mereka tuh iya mau begini, kata kalau Pak Udin sembuh, ya dia udah janji mau ke gereja. Saudaraku, selama saya 6 hari layanin dia, mujizat itu nyata lu bener-bener. Dari nggak bisa minum, nggak bisa makan, akhirnya kemarin bisa makan, bisa minum. Apalagi kalau duduk udah nggak mungkin punya Pak, Bu, nggak bisa. Kenapa? Kanker tulang stadium 4. Tapi Lukas 1 ayat 37 Tuhan katakan, bagiku tidak ada mustahil ya. Akhirnya saya tumpangin tangan pinggangnya, depannya saya tumpangin tangan dalam nama Yesus. Hai iblis, tempatnya bukan di tubuh manusia lagi, iblis saja tempatnya di neraka. Kami berdoa, roh penyakit, roh setan kami perintahkan sekarang pun juga keluar dalam nama Yesus. Saudara, kan apa yang terjadi? Saya demonstrasi ke Pak Udin, ke istrinya. Bu, ibu pegang tangan kiri, saya pegang tangan kanan. Aku tumpangin lagi dalam nama Yesus. Saudara, mujizat itu nyata. Sehingga dia bisa duduk. Saya kasih duduk 10 menit. Kuat tuh benar-benar. Pak Udin sakit nggak? Memang tadi ada sakit sedikit. Sekarang sakitnya udah nggak sakit. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Roh Kudus yang menjamah Pak Udin. Dia udah janji saya sembuh, saya mau ke gereja. Nah, ternyata ini jiwa baru perlu dijamah. Lagi kemarin dulu 4-5 bulan lalu, yang orang pakai jilbab, yang Pak Nikolas kenalin saya, yang di Bogor. Akhirnya Tuhan selamatkan, dia udah ke gereja saya, dia udah dibaptis dalam nama Yesus, ditinggalkan pekerjaan yang lama. Kemudian Tuhan kasih saya tahu, kemudian Tuhan kasih saya kerjaan lagi dari saksi Yehova. Nah, dia juga diguna-guna orang. Nah, akhirnya 4 bulan nggak bisa sadar, gila. Akhirnya Tuhan utus saya dari orang full gospel, kenalin saya, saudaraku, puji Tuhan. Setannya pada pergi semua, kabur semua. Akhirnya namanya Ibu Lina lepas dari cengkraman iblis, sembuh total. Nah, nama adiknya. Akhirnya waktu tanggal 15 kan kebetulan pasca kita retreat sama gembala, ada 75 orang ke Pantai Carita. Ini 3 orang ini dia minta dibaptis, non yang dari jilbab pakai jilbab dari Bogor dibaptis, yang saksi Yehova dari dua orang dibaptis, ditinggalkan semua pekerjaan yang lama. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini satu lagi nih, ini budanya kuatnya bukan main, tapi dia udah janji yang Pak Udin ini, yang iparnya, kakak iparnya yang rumah sakit Atmajaya. Nah, ini yang keempat, sudah ada tanda-tanda keajaiban. Saya bilang terima kasih, sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuhan katakan, roh yang ada di dalam tubuh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebenarnya, saudara, mujizat itu nyata, sehingga Pak Udin bisa makan, bisa minum, bisa duduk. Saya bilang, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Kalau percaya tinggal balikin tangan begini udah. Yang percaya udah, Roh Kudus bekerja. Oke, terima kasih. Ini kesaksian nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan pada hambanya Komingguan. Amin. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra Kirana. Boleh doa pembukaan Pak Pendeta Derekson? Ya, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat sore hari ini kembali kami berkumpul dalam ibadah Family Ministry Tuhan. Kami hamba-hambamu dan seluruhnya anak-anakmu Tuhan yang tergabung Tuhan, bahkan juga kami dapat berkumpul karena anugerah-Mu Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu. Sebagaimana yang telah disaksikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Chandra, kiranya Tuhan, biarlah Bapak kami juga hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena roh yang Engkau berikan lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji dan penyembahan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Hadirat semua maka mujizat Allah pasti terjadi. Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, karena kami sadari kami manusia yang tidak terlepas daripada dosa-dosa kami Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Allah kami. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Biarlah Engkau pimpin kami dari awal. Juga Tuhan Engkau telah mempersiapkan
hamba-Mu itu Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon Tuhan, yang telah Engkau urapi Tuhan, telah Engkau persiapkan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan menegur kami, yang akan memberkati kami Tuhan, mengoreksi kehidupan kami, membawa kami ke dalam kebenaran yang akan kami lakukan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Peralatan yang kami pakai, bahkan jaringan sinyal yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan teman-teman kami juga yang masih akan masuk Tuhan, kiranya mari Engkau jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Allah masih terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang Amin. susah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Haleluya. Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan sebagaimana tema kita pada hari ini. Letih lesu dalam berbeban berat. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berkata, mari datanglah. Dia berkata, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, barui hatiku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Silakan hambanya Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, terima kasih Pak Kol. Terima kasih buat WL, terima kasih buat semuanya. Kesempatan kita akan belajar sedikit dari tema yang sudah dipersiapkan mengenai letih, lesu, dan berbeban berat. Amin. Kita buka langsung di Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini yang berbicara langsung adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya, ada satu kalimat, ada satu kata sebelum detik-detik mengakhiri menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai, artinya itu berbicara tentang segala kutuk, segala penderitaan, segala tuntutan hukum Taurat, dan lain-lain itu Tuhan berkata sudah selesai. Nah, di sini ada satu ayat, ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa Tuhan juga mengakui orang Kristen pasti ada yang mengalami keletihan, kelesuan, dan tekanan, dan beban berat, dan segala macam itu. Kalau Tuhan menawarkan sebuah solusi, sebuah jawaban, berarti ada, mungkin tidak sedikit, yang mengalami keletihan, mengalami beban berat, mengalami masalah hidup. Dan ini tidak menekankan tentang keletihan jasmani. Sama sekali tidak berkaitan dengan itu. Kalau keletihan jasmani mungkin, ya, kita mungkin bisa dengan mudah gampang cari solusinya. Kita capek, kita istirahat. Ya, jasmani kita capek, kita bisa tidur, kita cari jalan keluar seperti apa gitu. Kita haus, ya kita minum. Kita lapar, kita makan. Ya, kita menginginkan sesuatu yang topiknya, yang perikopnya tentang jasmani, ya kita bisa cari jalan keluar. Tapi ini masalahnya adalah masalah roh. Ya. Masalah rohani. Ya. Nah, ini persoalan yang mau kita bahas di sini. Ya. Yang pertama, jadi ada 3 atau 4 bagian yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa orang Kristen mengalami keletihan? Ya, itu bagian yang pertama. Mengapa orang Kristen, umat pilihan, mengalami keletihan rohani, mengalami beban berat, dan lain-lain? Ya toh? Setelah masuk dalam ruang lingkup pilihan panggilan Tuhan, nah, bagian ini nggak bisa lepas dari bagian orang Kristen mengalami rohani, mengalami kelesuan rohani. Ya, mengapa orang Kristen mengalami keletihan rohani? Nah, ayat yang sering kita perhatikan adalah biang keladinya. Yang saya maksud adalah, saya kasih kalimat ini, biang keladinya. Coba kita cari, ya, Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ayat 1 sampai yang ke-10. Saya harus bacakan ini supaya kita diingatkan kembali tentang masalah latar belakang atau sebab penyebab dari persoalan orang Kristen. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Nah, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya.
Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya, mengapa orang Kristen mengalami keletihan rohani? Jawabannya Yakobus 4 ayat yang pertama ini sampai ayat yang ke-10. Orang tidak menyadari kenapa orang capek rohani, mengalami tekanan hidup, ya, tidak disadari bahwa dia sedang membuat sebuah pencapaian di dalam dirinya, tetapi pencapaian itu tidak tercapai. Secara tidak sadar terjadilah mulai tekanan hidup. Ya, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, dan seterusnya. Berdoa tetapi untuk keinginan dirinya sendiri, keinginan dagingnya sendiri. Orang mengalami keletihan rohani tidak menyadari bahwa seluruh aktivitas yang dikerjakannya bertujuan, ya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya. Dan perikop yang dibacakan, yang dituliskan oleh Yakobus ini adalah berbicara tentang kepada orang, ruang lingkup orang Kristen. Ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dalam proses masuk ke dalam pemilihan, proses pembentukan dan segala macam, tetapi masuklah virus-virus, ya, dari keinginan-keinginan daging tanpa disadari membuat kita capek, lelah, letih, berbeban berat, dan itulah yang merongrong, merusak, ya, kesehatan rohani kita. Akhirnya banyak orang tidak bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah buat di depan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang Kristen mengalami keletihan? Yaitu jawabannya di Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, saya baca satu ayat lagi di bagian yang pertama ini, Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-3, dan Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-3 dan 16. Saya bacakan buat kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang
karuniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, Paulus pernah singgung jangan pasak lebih besar daripada tiang, ya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi maksudnya adalah karena orang Kristen ini mencoba memikirkan sesuatu yang dengan bahasa memakai iman, saya mengimani, saya ini segala macam. Tapi Paulus mencoba menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita, menegur kita, jangan pikirkan sesuatu yang melebihi apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalau kita mencoba melakukan itu, disitulah terjadi kita mengalami kecapaian, kita mengalami keletihan, kita mengalami tekanan hidup. Ayat ke-16 saya coba baca lagi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi kita kembali kepada porsi kita masing-masing yang Tuhan sudah sediakan. Dalam pelayanan, ya, bisa terjadi saling iri satu dengan yang lain. Kenapa dia bisa seperti ini, kok saya enggak? Kenapa bisa dia dipilih di mimbar, kok saya enggak? Kenapa dia dipilih memimpin pujian, main musik, khotbah, kok saya tidak? Nah, Paulus ini mengingatkan kita, hendaklah kita memikirkan, menempatkan diri kita di tempat di mana Tuhan tempatkan kita sebagaimana adanya. Tuhan yang mengetahui kemampuan kita, seberapa kemampuan kita, dan kita mensyukuri dan kita melakukannya dengan tekun. Saya ingat firman Tuhan berkata begini, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ya, yang 1 talenta disembunyikan, tidak dikembangkan, yang 2 talenta dikembangkan, dan yang 5 talenta dikembangkan. Artinya apa? Masing-masing proporsi, masing-masing porsi yang Tuhan sudah berikan kepada kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Jadi pertanyaan, mengapa orang Kristen mengalami keletihan? Ya, karena memikirkan melebihi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa bisa begitu? Daging yang berbicara. Ya, bahasanya sih saya pengen melayani, saya pengen khotbah, saya pengen ini, saya pengen itu. Bahasanya sih luar biasa. Ya, tapi ada sesuatu yang dia tidak sadari. Saya pengen seperti dia gitu. Saya pengen di mimbar gitu. Bahasanya sih rohani. Tapi ada bahasa-bahasa lain yang tidak terungkap keluar supaya saya dilihat orang. Saya bisa melakukan itu karena hanya dia bisa. Saya juga bisa. Nah, ini tugas kita sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipercayai Tuhan untuk mengingatkan jemaat, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, menyadarkan mereka supaya mereka tetap ada di dalam proporsi, ada di dalam porsi, ada di dalam tempat di mana Tuhan tempatkan. Nah, sekali lagi, kalau orang sudah melebihi, pengen melakukan sesuatu melebihi apa yang Tuhan sudah berikan, artinya itu sudah hawa nafsu yang berbicara, bukan roh lagi. Sudah itu berkaitan dengan Yakobus pasal yang ke-4 tadi, ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi itu bukan berbicara rohani, walaupun bahasanya bahasa rohani, dikemas dengan bahasa-bahasa rohani. Ya, begitu. Yang kedua adalah akar persoalan yang tak terdeteksi. Mengapa orang melayani, masih bisa melayani, masih bisa beraktivitas rohani, masih bisa melakukan segala hal yang berkaitan, sebenarnya dia mengalami tekanan rohani. Ya. Yang kedua ini adalah akar persoalan yang tak terdeteksi. Justru dia makin giat melayani, tapi tidak memperhatikan keluarga. Ini adalah tanda petik. Ya, seorang ibu melayani dengan giat, tapi suaminya menggerutu bersungut-sungut di rumah karena istrinya tidak melayani di rumah. Ya, juga tidak melayani anak-anak. Atau sebaliknya, seorang suami dengan begitu giat, ya, melakukan segala jadwal pelayanan
begitu padat, doa, kunjungan, apa segala macam, tapi di rumah dia tinggalkan. Ini dalam tanda petik. Dan ini ya persoalan, sebetulnya persoalan yang serius. Tapi dia tidak sadar bahwa dia mengalami tekanan atau keletihan rohani. Tapi itu dibuat sedemikian rupa, dia melarikan diri dalam tanda petik ya, dengan sebuah kemasan, saya melayani, sama kalau orang dunia bilang begini, ngapain saya di rumah? Ke diskotik aja. Ya, di diskotik saya bisa melihat perempuan-perempuan yang dengan berbagai warna, dengan berbagai gaya, dengan berbagai bau dan segala macam. Ya toh, ini jalan keluar bagi dia. Tapi sebetulnya ya kan, justru ini orang ini sebetulnya masalahnya berat. Nah, kalau orang Kristen, jalan keluarnya kan nggak ke sana. Malu dong, masa kita ke diskotik? Masa kita ke tempat-tempat yang seperti itu? Nah, ini pelayanan, ini aktivitas ini makin banyak, volumenya makin jatuh, makin luas, segala macam. Tapi yang di rumah ditinggalkan. Atau bagian-bagian yang seharusnya yang terutama, yang paling utama ditinggalkan. Termasuk doa. Ini termasuk melayani Tuhan secara pribadi ditinggalkan dengan apa? Aktivitas rohani. Yang kedua adalah persoalan yang tak terdeteksi. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam tekanan kerohanian ini dan supaya kita tetap sadar ternyata memang saya sudah keletihan rohani. Ternyata saya memang sudah di tempat yang salah. Ya, seperti itu ya. Nah, saya ambil sebuah ayat dari Daud. Saya bacakan buat kita ya. Di Mazmur pasal yang 139. Mana dia? Ya. Tidak semua bahasa yang diungkapkan oleh seorang Daud ini bisa dimengerti, dipahami orang-orang Kristen pada umumnya ya. Saya baca beberapa ayat aja karena ayat banyak sampai ayat 24. Saya baca beberapa ayat. Yang pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, kau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, berdiri, pikiranku dari jauh, mengerti pikiranku dari jauh, memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya, dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku memahami, dan seterusnya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-23, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa saya kutip ayat ini, Bapak Ibu? Ya, tidak semua ya hamba-hamba Tuhan, bisa sebutkan hamba-hamba Tuhan lah, karena Daud ini adalah seorang nabi ya. Nah, coba kita tidak semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat pilihan yang berada di depan untuk memimpin jemaat, memahami kalimat yang diucapkan Daud ini. Atau memahami posisi dirinya, siapa di dirinya di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi persoalan. Kalau saya seorang pribadi, seorang rasman yang dipilih Tuhan, tidak menyadari ya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saya tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak menyadari Tuhan itu maha kuasa, saya akan lakukan dosa. Bisa mengerti nggak Bapak Ibu? Kalau pemahaman itu tidak merasuk seluruh jiwa saya, roh saya, bahwa Tuhan itu ada dalam diri saya sedang berbicara, Tuhan ada di sini, saya sedang menyetir mobil, orang senggol saya menyadari Tuhan ada di situ, saya tidak akan membalas. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan saya. Saya sedang di tempat keramaian, saya sedang nonton YouTube, saya melihat orang, saya lihat iklan yang bajunya kurang lengkap lah, ada tawaran itulah segala macam. Kalau saya tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan saya akan buka konten itu.
Bapak Ibu pernah mengalami itu? Ya. Kenapa Daud mengucapkan ini? Dia mengalami banyak pergumulan hidup tentang termasuk tentang istri Uria, Batseba. Ya, setelah mengalami persoalan-persoalan itu, setelah mengalami bagaimana dia tergoda dengan istri Uria, bagaimana dia berpura-pura gila di depan siapa tuh, Elimelek atau siapa tuh yang raja orang di sini, supaya dia terlepas dari tangkapan orang musuh Israel itu. Dia berpura-pura gila dan segala macam banyak pergumulan hidup. Diucapkan di sini, kemanapun saya pergi, ya dimanapun saya ada, Tuhan ada di sana melalui pengalaman-pengalaman yang dia alami. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, ya saya kutip ayat ini supaya kita coba saya mengajak kita, Bapak Ibu saudara sekalian, karena hari-hari ini adalah jebakannya terlalu luar biasa. Apakah hanya saya yang merasakan itu? Ya, bagaimana cara untuk mengcounter, menghalangi, menghindari apa segala macam apalah bahasanya itu? Ya, kuncinya adalah menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya sekarang dan setiap detik, setiap saat Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Termasuk Bapak yang bersaksi tadi. Tuhan percayakan melayani orang yang stadium 4, melayani orang yang belum mengenal Tuhan, melayani orang yang kerasukan, melayani orang yang terikat dengan okultisme dan segala macam. Dia menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Disebutkan tadi di situ, roh yang ada dalam dirimu ditempatkan. Ya, roh yang dalam diri kita itu, roh Tuhan ditempatkan diri itu lebih besar dari segala roh apapun dalam dunia ini. Nah, banyak orang tidak menyadari itu. Tahu tapi tidak menyadari. Ya. Tahu tapi tidak menyadari. Orang yang tidak menyadari inilah yang bermasalah. Ngomong sembarangan, ya kan? Segala macam, pokoknya seperti dunia seperti itu. Nah, jadi yang kedua adalah persoalan yang tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Karena tidak menyadari Tuhan ada dalam dirinya. Bagaimana caranya? Mari kita ucapkan seperti yang Daud ucapkan ini. Tuhan, Engkau tahu, saya lagi berbaring, saya lagi berjalan, saya lagi duduk, saya lagi ngapain segala macam. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan tidak sekedar ada di mana-mana. Dan Tuhan bersama-sama memperhatikan, mengasihi, menuntun, dan segala macam. Bahasa-bahasa yang diucapkan Daud ini adalah perlu itu kita ucapkan sebelum tidur. Ya, Tuhan tahu apa yang saya kerjakan hari ini. Tuhan selidiki aku. Mungkin ada hari ini, ya, ada masuk keinginan-keinginan daging. Masuk intervensi daging dalam pelayanan saya, dalam ucapan saya di mimbar, dalam ucapan saya dalam pelayanan, dalam ucapan saya dalam segala macam. Selidiki aku Tuhan, koreksi aku Tuhan. Jika ada, ampuni saya. Saya pikir ini perlu kita lakukan. Ini bukan sesuatu yang sesuatu yang lebay gitu ya, sesuatu yang masa sih begitu-begitu, karena ada orang begitu ya. Saya pikir memang harus kita ucapkan begitu. Itu menghindari apa itu? Kesombongan rohani, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita merasa gue lebih bisa dari lo. Ya kan? Saya lebih terkenal dari kamu. Saya lebih tua dari kamu. Saya lebih bahasa-bahasa yang daging itu, yang hawa nafsu itu, yang pokoknya daging aja itu ya. Kadang-kadang kita enggak menyadari itu masuk menyelinap masuk dalam hal-hal rohani yang kita aktivitas rohani yang kita buat setiap hari. Jadi kuncinya adalah supaya terdeteksi, supaya virus ini benar-benar selalu ketahuan, kita mengakui perjalanan hidup kita sepanjang hari. Dan kita akui itu di hadapan Tuhan. Sebelum kita istirahat, atau sebelum kita bangun, dan sekutu dengan Tuhan. Ya. Bagian selanjutnya adalah yang ketiga. Saya buat di sini adalah meresponi ajakan Tuhan Yesus. Ya. Kenapa saya buat yang ketiga meresponi? Ada orang berkata meresponi apa? Saya sudah dalam posisi yang benar kok. Nah ini dia ini. Ada juga hamba Tuhan berkata, saya tidak pernah berbuat dosa. Ya Tuhan.
Waktu dia berbicara, dia tidak pernah berbuat dosa, dia sudah berdosa. Iya toh? Aduh, Alkitab sudah bilang kok tidak ada yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Makanya Tuhan Yesus datang. Ya, meresponi ajakan Tuhan Yesus. Sekalipun saya merasa saya tidak mengalami keletihan rohani, ya, tapi alangkah baiknya gitu ya, duduk di kaki Tuhan, ya, kita minta dukungan, kita minta kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita beranjak, sebelum kita melakukan aktivitas rohani kita. Apalagi kita yang full bergumul di dalam hal-hal rohani, ini jebakannya banyak banget. Ya, bukan hanya masalah-masalah yang di dalam dunia sana. Itu jebakan itu yang lebih banyak itu dari dalam diri kita itu. Ya. Nah, Tuhan mengajak kita pada sore hari ini meresponi ajakan itu. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sekalipun saya tidak merasakan keletihan, kelesuan rohani, sebaiknya saya harus tetap, Tuhan, tolong saya, topang saya dalam pelayanan ini. Buat saya, sadarkan saya, jangan sampai ada dalam kalimat-kalimat saya ada kata-kata sombong, kata-kata yang menentang Tuhan, kata-kata yang menggeser kedudukan Tuhan, ya, dalam pelayanan saya. Saya pikir itu penting. Coba kita buka di Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal ke-8, saya bacakan ayat yang ke-11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, absintus artinya pahit. Ya, diterjemahkan terjemahan bebas adalah kepahitan. Ya, kepahitan. Ini bintang yang keberapa nih? Sangkakala keberapa nih dilemparkan ini? Ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, pada akhir zaman sangkakala keberapa ini? Ya, ya dilemparkan dari langit. Bintang itu adalah absintus, sepertiga dari semua air menjadi absintus. Kepahitan, hati jadi pahit, ya. Suami sama istri jadi pahit, anak sama orang tua terjadi pemberontakan, orang tua ke anak terjadi kepahitan. Dan ini bukan karena kita buat sendiri, tetapi ini diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji anak-anak Tuhan supaya tetap berpegang dan memeluk kaki Tuhan ketika air itu mulai mendatangi setiap keluarga-keluarga Kristen yang dipilih Tuhan, supaya tidak mengalami kepahitan antara hubungan kita dengan yang lain, khususnya dalam keluarga, kemudian keluarga besar, hubungan komunitas, sosial kita, supaya tidak terjadi kepahitan. Bagaimana terjadi kepahitan? Dari hal-hal kecil yang kita tidak sadari. Perkataan suami yang tidak biasa, perkataan istri yang tidak biasa, ya, gaya hidup yang tidak biasa, yang tadinya biasanya pagi-pagi melakukan ini, kok hari ini tidak, terjadi kepahitan, dan seterusnya dan seterusnya. Di kantor terjadi kepahitan karena tidak sengaja ngomong apa, tercetus, ada gosip ini dan ini segala macam, terjadi kepahitan. Dibikin renggang satu dengan yang lain. Jadi hubungan sosial kita menjadi retak. Ini yang menyebabkan keletihan rohani, ini yang menyebabkan tawar hati terhadap kerohanian kita di akhir zaman ini. Tuhan berkata, mendekat kepada Tuhan, itu kuncinya. Tidak ada hal yang lain. Absintus, kepahitan. Ya, kepahitan ini pasti dialami orang Kristen yang melayani tetapi jauh daripada Tuhan. Kepahitan ini pasti dialami orang yang melayani, aktif, tidak memandang dia sebagai pejabat gereja atau sebagai status hamba Tuhan, dia akan mengalami. Yang paling bahaya adalah dia mengalami kepahitan, tapi dia tidak menyadari bahwa dia mengalami kepahitan. Itu yang paling berbahaya. Ada virus di dalam dirinya, tapi dia tidak menyadari virus kepahitan itu dalam dirinya, itu yang berbahaya. Semakin hari, makin banyak bermultiplikasi itu
virus itu sampai akhirnya gampang tersinggung, gampang marah, gampang marahin orang, gampang gosipin orang, gampang marahin istri, gampang marahin anak, suami, dan segala macam dengan segala persoalan hidup. Timbul dengan menjaga comfort zone-nya, menjaga supaya di dalam zona itu dia merasa nyaman di tempat itu. Dia jaga betul-betul apa itu. Artinya apa? Kepahitannya itu benar-benar sudah berkarat seperti air di dalam ember gitu ya. Kalau kita taruh air dalam satu ember penuh, ya tidak digoyang, tidak digoncang satu minggu lah misalnya gitu. Nah, keruhnya itu masuk ke dalam. Kalau saya umpamakan itu sebagai virus, dia ada di dalam, dia tenang di dalam, selama dia tidak diganggu, dia akan makin menumpuk di dalam, makin menumpuk di dalam. Tetapi sekali dia digoyang, keruhnya naik ke atas. Kelihatan kepada orang, ini mengalami kepahitan. Ini orang mengalami masalah begitu. Banyak orang, saya sebutkan lah hamba-hamba Tuhan lah ya, saya nggak sebutkan namanya siapa gitu ya. Ya, dengan gengsinya karena nggak dikasih minuman apa yang dia minta sesuai apa nih, ya toh, yang diminta adalah air tertentu, tapi yang dikasih beda jenis, marahnya minta ampun. Ya, seorang sopir nggak buka pintunya dengan cepat, hamba Tuhannya marah, wah marahin supirnya dengan begitu rupa segala macam. Wah, ini tipe hamba Tuhan seperti apa ini? Harus belajar dari orang luar yang rendah hati ya. Ya. Ini hanya masalah pintu, hanya masalah minuman, hanya masalah kecil-kecil saja. Ini diganggu dia punya itu. Keruhnya dalam dirinya itu. Saya pikir ini memang harus dibuang ini semua. Semua kerak-kerak yang kotor-kotor ini. Kalau nggak demikian, kita nggak bisa ikut terangkat ke surga Bapak Ibu. Ya, jadi saya pikir, sekali lagi Bapak Ibu, absintus, kepahitan yang dilemparkan dari atas untuk menguji setiap orang-orang Kristen, orang yang bisa dimurnikan, orang yang bisa dibersihkan, yang akan tetap manis antara suami istri, antara anak dan orang tua dan komunitas yang lain, tetap manis. Ya, itu bagian yang ketiga. Yang terakhir adalah yang keempat. Kita kembali kepada Matius tadi Bapak Ibu, di Matius pasal yang ke-11. Satu ayat lagi yang saya tidak bacakan tadi. Matius 11 ayat yang ke-29. Tadi kan 28, sekarang 29. Yang keempat ini saya sebutkan menerima proses dari Tuhan. Menerima proses dari Tuhan. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, saya baca ayat ke-28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya mau katakan, syaratnya adalah tidak bisa dilepaskan dari ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk ini buat apa? Bukan untuk mematahkan, menekan rohani kita. Sama sekali tidak ada berkaitan dengan itu. Tetapi intervensi dari daging kita, hawa nafsu tadi itu yang di Yakobus pasal keempat. Ya, ini harus dilatih, ini harus ditekan. Ini harus dibuat sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, supaya roh kita bisa bertumbuh di dalam pembentukan. Dan kita menerima damai sejahtera. Kelegaan kita bisa dapatkan dari Tuhan. Hanya satu prosesnya, hanya satu syaratnya. Kita harus rela memikul kuk. Kuk itu artinya kita diproses, kita harus pikul salib. Tidak mungkin tidak. Salib harus dipikul. Tuhan katakan begini, orang yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ya, orang yang rela merelakan nyawanya demi aku, dia akan memperolehnya dan lain sebagainya. Ya,
Esensi dari kekristenan adalah hiduplah seperti Kristus. Apa itu? Karakternya. Esensi kekristenan di situ. Penekanannya di situ. Jantung dari kekristenan di situ. Kita hidup seperti Kristus hidup. Hidup kita harus wajib hidup seperti Yesus hidup. Saya pikir intinya di situ bukan di dalam pelayanan, bukan di karunia-karunia. Nah, untuk mengalami sampai ke puncak itu, sampai ke dalam posisi itu, kuk harus dipasangkan Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita tidak mau rela dibentuk, ya, kalau kita tidak rela memikul kuk, saya pikir kita tidak masuk golongan orang-orang yang ikut dalam perjamuan anak domba. Tuhan Yesus sudah kasih gaya hidup, Tuhan Yesus sudah kasih pengajaran luar biasa. Kamu harus wajib hidup seperti Kristus hidup, kata Paulus. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu tidak bisa tawar-menawar. Kalau saya sewarisan dengan Kristus, ya saya harus menderita seperti Kristus di Roma pasal yang ke-8 kalau tidak salah. Ya, Kristus mati, saya juga harus mati. Kristus bangkit, kita bangkit. Ya, Kristus mau memiliki warisan, kita juga memiliki warisan yang seperti Kristus miliki. Tapi syarat itu tidak bisa. Proses itu tidak bisa kita lewati. Ya, mahkota kita tidak dapatkan tanpa penderitaan. Hah? Gitu. Jadi ada crown, berarti ada prosesnya, ada salibnya. Gitu. Jadi luar biasa. Berjuanglah, kata Paulus, ya, berjuang sedemikian rupa supaya kita benar-benar memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, suami tidak mau mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan mati, ya, berkorban bagi jemaat. Ya kan, ada ayat itu, ya. Nah, ukuran Kristus dicontohkan untuk sebagai suami mengasihi istri dan anak-anak. Bagaimana dengan istri? Istri mengasihi, menghormati suaminya, ya, seperti jemaat menghormati, menghargai, menerima Kristus sebagaimana Kristus adalah tuannya. Nah, dua hal ini, dua prinsip ini tidak bisa dihindari. Jangan melayani keluar kalau tidak bisa lakukan kedua hal ini. Seorang istri tidak bisa tunduk kepada suami, tapi berkoar-koar di luar. Saya pikir perlu ini seperti yang Daud lakukan tadi itu. Duduk diam di kaki Tuhan. Tolong minta proses Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu, selidiki aku, lihat hatiku, dan seterusnya. Ya, seorang suami jangan khotbah, atur khotbah, bikin bahasa ini, bahasa itu, segala macam, tapi you tidak tunduk, you tidak mengasihi istri dan anak-anak seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya pikir itu juga tidak masuk dalam kategori pilihan Tuhan. Ya, saya pikir Bapak Ibu ada hal yang perlu kita pelajari dari renungan khotbah malam hari ini. Saya menyampaikan firman ini seperti pedang bermata dua. Saya ditegur, Bapak Ibu juga ditegur. Yang tidak merasa ditegur, puji Tuhan, ya, kita minta pertolongan Tuhan, kita tetap duduk di kaki Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, siapa saya ini? Tuhan panggil saya, Tuhan pakai saya, Tuhan tempatkan saya bisa berbicara di depan 1.000 orang, 200 orang, 100 orang, 10 orang, 5 orang. Tuhan, saya menyadari itu karena Tuhan. Coba lakukan itu. Tuhan semakin pakai Anda. Tuhan semakin urapi Anda. Ya, luar biasa. Kita dipanggil Tuhan dan kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Siapa saya ini? Semua karena anugerah Tuhan. Jadi ada 4 bagian yang saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, mengapa orang Kristen mengalami keletihan? Ya, tadi jawabannya saya sudah ambil beberapa ayat, Yakobus 4 ayat 1 sampai 10, Roma pasal 12 ayat 3 dan 16. Yang kedua, akar persoalan yang tidak terdeteksi karena tidak pernah mengakui
Ya, keberadaannya siapa? Dirinya, dia menyombongkan dirinya, saya sudah melayani, saya sudah punya status ini, saya pejabat ini, segala macam. Tapi dia tidak pernah berdoa seperti Daud mengakui Tuhan yang ada di mana-mana. Melihat, memperhatikan setiap orang-orang ini. Dia gaya hidupnya seperti apa. Ya, siap memberkati dan siap juga menegur. Seperti itu di Mazmur 139. Yang ketiga itu meresponi ajakan Tuhan Yesus. Selalu datang kepada Tuhan. Selalu datang di kaki Tuhan. Siapa Anda? Siapa diri saya? Ya, kita ini adalah cangkokan. Kalau disebutkan Paulus ya, diumpamakan kita ini adalah cangkokan. Cabang asli adalah Israel. Kita dicangkokkan dan kita benar-benar menjadi satu dengan Kristus. Dan kita hargai itu dan kita selalu datang kepada Tuhan. Yang keempat, menerima proses dari Tuhan. Ya. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Tidak ada hadiah, tidak ada pahala dari Tuhan tanpa proses. Orang bisa melayani tanpa proses karena fasilida, karena sekolah, karena apa segala macam. Kita nggak usah ngomong yang hamba-hamba Tuhan. Kita nggak usah ngomong orang dalam rohani. Di luar sana banyak orang yang pintar berbicara, pintar mempengaruhi orang, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana menghipnotis orang dan segala macam. Ya, kita ada dalam Tuhan, kita ikuti proses Tuhan. Pikul laku, artinya apa? Kita melayani dalam konteks, kita melayani dalam posisi Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang luar biasa. Selanjutnya, terima kasih. Saya berharap kita semua diberkati. Jika ada perkataan kurang lebih yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada pendeta Pak Komingguan. Amin. Boleh tutup dalam doa, Pak? Pendeta Oh Rahmat. iya. Ya. Kita doa. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau selalu menegur kami setiap hari. Mengingatkan kami bahwa ini bukan hari-hari di mana kami bersantai-santai. Tapi ini hari-hari yang sangat menentukan. Kami harus mengikuti prosesnya Tuhan. Supaya di hari-hari yang sangat menentukan ini, kami adalah posisi di mana Tuhan berkenan akan hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga, pelayanan kami dimanapun yang Tuhan tempatkan kami. Bapa di surga, ini hidup kami karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Kau berkata sudah selesai. Terima kasih Bapa. Biar mulut kami terus mengucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena kasih. Kami mengucap syukur buat istri kami, buat suami kami, buat anak-anak kami, buat pelayanan kami, buat gereja kami, buat talenta, buat semua apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Biar firman yang Tuhan kami dengarkan pada sore hari ini mengingatkan kami kembali. Memposisikan diri kami. Siapa hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Berkati terus persekutuan ini yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Komingguan. Pimpin dan bawa terus ya Tuhan. Sampai Engkau datang pada kalian berdua. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saya serahkan kepada Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita semua diberkati Tuhan ya, oleh firman-Nya ya. Memang kesempurnaan itu harus kita lakukan ya. Juga tidak bisa instan ya. Kita harus terus melangkah tentunya dengan apa yang kita bisa lakukan, pengorbanan kita ya. Karena kita ini sudah jadi orang pilihan Tuhan ya. Jadi jangan yang tadi ya, 4 poin itu luar biasa ya. Jadi maaf kata ya, di firman Tuhan kan dikatakan marilah datangku, marilah datang kepadaku semua loh. Berarti tidak termasuk dengan para hamba Tuhan, itu semua mencakup ya. Jadi yang letih lesu seperti akhir-akhir ini ya, banyak gereja-gereja yang tutup ya. Kenapa bisa hal itu terjadi ya? Karena ya itu manusia ini jadi merasa
dia sudah punya gereja yang besar ya. Tapi sekarang kan kita lihat ya, gereja-gereja tidak ada pengunjungnya ya, jemaatnya ya, pada nggak tahu pada kemana ya. Tapi yang kita harus lakukan yaitu kesetiaan. Bagaimana kita bisa mengiringi Yesus ya. Kita harus lakukan, karena tadi pagi juga saya bicara tentang bagaimana kita terus ada di dalam tangan Tuhan. Itu nggak mudah ya. Oleh sebab itu, ayo ajakan Tuhan itu, kita yang mungkin saat ini sedang letih lesu, merasa tawar hati, ayo datang kepada Tuhan. Ya, kan ada sebuah lagu, jadikan aku dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, jadikan. Ya, itu lagunya seperti itu ya. Pakailah Jadi kita sesuai rencanamu. Nah, itu. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan Disempurnakan selalu dalam segenap langkahku, memuliakan namamu. Ini nggak mudah ya. Yes. Tapi kita harus bisa lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti kita akan bisa melangkah. Asal kita minta terus kekuatan dari Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita terus berdoa. Cari Tuhan. Ya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah ya dalam hidup ini. Ya. Orang yang menyerah ini makanan iblis nih. Ya, karena di Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan semua orang. Kita harus ingat, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan, itu damai, sejahtera, sukacita, itu yang harus kita raih dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Rasman Lampu Bolon. Dia tidak bisa sampai selesai ya, karena dia harus jemput anaknya. Dia tadi sudah izin terlebih dahulu dengan saya. Tidak apa-apa ya. Ya. Yang penting hambanya ini sudah setia, mau melayani sampai selesai ya. Itu satu berkat buat kita semua ya. Hari ini kita sudah terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Sebelum doa syafaat, boleh Pak Pendeta Derikson nyanyi sebuah lagu sebelum doa syafaat oleh Ibu Adeline ya. Setelah itu bincang-bincang dengan Pak Derikson. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Rasman. Terima kasih Kamu Tuhan. Bolon. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Keluarga, anak, juga pelayanan Bapak ya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Derikson. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali menguatkan kita bahwa hanya duduk diam di kaki Tuhan kita dapat mengungkapkan semua isi hati kita, persoalan kita. Kita akan berdoa syafaat. Walau ku harus berjalan Lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah saya tipu,
hambanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya, Terima silakan. Doa siapa, Ibu Erlin? Siapa? Glory haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan sore hari ini menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh kembali datang memuji Tuhan. Kami boleh kembali datang menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang sudah memberkati kami pada sore jelang malam ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau buang semua letih lesu kami ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mengangkat semua keluh kesah hidup kami, untuk mengangkat semua beban hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur lewat kami mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan bersama dengan saudara-saudara kekasih di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang setiap hari boleh kami dengar, itulah sumber kekuatan buat kami. Semakin hari iman kami semakin bertumbuh, bukan menjadi lemah, tetapi semakin hari kekuatan yang daripada Tuhan Yesus selalu mengurapi kami dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Bapak Rustam Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam pelayanannya, terus Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berkati Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Engkau Yesus yang akan memberkatinya Bapak, dan Engkau Yesus yang ada di sana untuk menolongnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pelayanannya hamba-Mu ini Tuhan, biar semakin hari Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, family ministry New, Bapak Pendeta Kemingguan, bersama dengan Bapak Hendra Winata, Tuhan terus memberkati. Ketika Zoom ini dibuka Tuhan, kami percaya yang letih lesu Tuhan sudah lepaskan dalam nama Yesus, yang berbeban berat juga sudah Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Zoom ini diadakan untuk kami menerima berkat dari Tuhan dan untuk kembali kami memberkati banyak orang Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapak yang sungguh baik. Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, biar dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada, sukacita Tuhan Yesus menyertai keluarga Gembala kami Bapak. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang hadir pada sore hari ini, tiap-tiap keluarga Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami, mulai dari orang tua sampai ke anak cucu, Tuhan berkati kami. Pakai kami terus Tuhan untuk menjadi penyaluran berkat Tuhan, untuk menjadi penyampaian firman-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa, lewat tingkah laku, perbuatan dan perkataan kami, lewat buah-buah roh yang ada pada kami. Itulah yang boleh menjadi saksi yang hidup untuk mereka yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Lewat kami Tuhan, biar mereka boleh mengenal Yesus adalah Yesus yang kami sembah, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memberkati setiap keberadaan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau mau pakai pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya Tuhan, dalam membentuk negara ini semakin membuat negara ini menjadi negara yang takut akan Tuhan Yesus. Kami percaya banyak jiwa akan dimenangkan buat Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai menjadi gembala sidang di setiap gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, inilah kami dalam ucapan syukur kami mau naikkan segala pujian syukur kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau naik sama-sama dengan umat Tuhan, yaitu doa Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya tangan Tuhan memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu, dalam berkat Tuhan, dan selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kiranya juga kesehatan yang Tuhan beri untuk Bapak Ibu, anak mantu, cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan Yesus juga menyertai pelayanan Bapak Ibu, anak mantu, semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada buat setiap pelayanan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan, sehingga hati Tuhan juga disenangkan oleh pelayanan kami. Terima kasih untuk ibadah firman-Mu yang sudah kami terima ini, Tuhan. Kiranya kami sungguh diberkati oleh Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, dan sama-sama kita yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Amin. Dirkan buat besok ibadahnya, Pak Pendeta Derikson. Besok jangan dilewatin nih. Pembicaranya luar biasa besok. Hambanya udah keluar ya, Pak? Ya, sudah keluar. Tadi dia mohon izin karena dia tiba-tiba ada tugas dari istrinya untuk jemput anaknya. Jadi dia naik motor, jadi nggak bisa nanti konsen nanti ini ya. Iya sih, Pak. Iya, anaknya les dia, lagi les. Buat ibadah besok boleh ditampilkan Pendeta Derikson. Ini Pak Nicholas Liang pasti kenal ini orangnya. Ini saya udah minta setahun yang lalu ya. Dia bilang saya nggak ngerti Zoom, tapi saya terus uber dia. Akhirnya dia nyerah. Dia bilang oke, saya melayani. Nah, Siapa ya? Pak Timi Setiawan besok. Pak Timi Setiawan. Pak Nicholas Timi. pasti kenal. Ya, Ya, jadi ayo kita Herman hadir. Tanjung boleh diundang, Be? Oh iya, nanti saya Ya. undang. Jadi Ya. jangan dilewatkan ya besok. Silakan Pak Dirison. Ya, Herman dengan Tanjung. temanya Yesus adalah jawaban. Oke. Ya, Pak Timi Setiawan besok kita dengar kesaksiannya ya. Bagus sekali, luar biasa. Dia Yes. pemakai narkoba ya. Dia nggak bisa bertobat, susah Haleluya. banget diinjilin ya. Tapi Ya. berkat Tuhan itu luar biasa. Dari hambanya yang pernah diputar filmnya yaitu Bapak Pendeta Alexander Yang kakaknya punya. yang di Papua itu yang membuat dia bertobat ya. Akhirnya dia sekarang melayani lebih dari 200 gereja ya. Dia masih jadi penginjil ya. Yang belum siap untuk jadi hamba Tuhan full timer ya. Tapi dia sudah melayani kemana-mana. Itu anaknya cuma satu ya. Istrinya satu, anaknya sudah menikah, tinggalnya di Melbourne, di luar negeri ya. Anaknya perempuan. Kita pasti akan diberkati besok. Saya bilang jangan lupa kesaksian Pak Timi. Siap, saya lakukan. Saya sudah harus melayani. Ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, sekalipun saya tembak dia mendadak ya, tapi dia siap untuk melakukan untuk Tuhan Yesus. Ya, ayo jangan sampai hadir ya besok ya. Kita siapkan hati ya, kita terima firman Tuhan. Yesus adalah Luar jawaban biasa. buat kita semua. Amin. Ya, silakan bincang-bincang Bapak Pendeta Derikson. Tuhan Yesus memberkati. Sore Ya, Pak terima Tommy, kasih. sore Oh ya, semuanya. Ibu Meti. Sahabat yang Halo. luar biasa. Pak Direction, Pak Ya. Rasma, terima kasih buat berkat firman-Nya. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Meti sudah hadir ya, sudah mau bergabung di grup Ya, Family Ministry. Saya monitor dulu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Meti. Terima kasih Pak Pendeta Koming buat semua. Amin, amin. Tuhan berkati. Silakan. Ya, terima kasih Bu Meti, Pak Pendeta Komingguan. Dan walaupun hambanya sudah keluar, terima kasih juga buat hambanya Pak Pendeta Rasman Tampu Bolon yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan saat sore hari ini, letih lesu dan berbeban berat. Ada 4 poin yang disampaikan oleh hambanya tadi, ya. Dan yang paling
saya soroti di sini adalah yang nomor 2, ada persoalan yang tak terdeteksi. Kemudian yang keempat adalah kita harus ikuti proses Tuhan, ya. Karena bagaimanapun kita itu manusia, Tuhan semenjak Adam dan Hawa diusir dari berbuat dosa, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, dan Tuhan katakan, terkutuklah tanah karena engkau. Maka hidup kita ini selalu dimulai dengan persoalan, dan kita lihat di kitab Kejadian bahwa persoalan itu langsung terjadi bagaimana Kain membunuh adiknya Habil, ya. Jadi memang persoalan-persoalan demi persoalan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita dan sudah menjadi bagian hidup kita. Dan persoalan itu juga yang menunjukkan bahwa kita memang hidup. Kalau kita nggak ada lagi persoalan, berarti kita sudah mati, kan gitu. Jadi jangan pernah takut dengan persoalan. Tapi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon tadi adalah kita kadang-kadang heran melihat seseorang gitu ya, atau melihat diri kita. Maka sampai orang-orang heran, ih kok biasa ya, dia biasanya tampil menjadi WL, singer, berapi-api, di mimbar tiba-tiba nggak mau lagi melayani. Biasanya dia ceria, biasanya dia ramah, kok jadi sekarang pemurung dan sakit-sakitan, gitu ya. Nah, karena tadi hambanya tadi sudah katakan bahwa ada persoalan yang tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi karena semua manusia memiliki rahasia pribadi, padahal di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi, seperti kata hambanya tadi, bahwa Tuhan yang menyelidiki hati kita, firman Tuhan. Selidiki aku, selidiki hati kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi makanya gereja itu harus berdampingan dengan tim konselor. Karena orang tidak akan seperti cerita saya kepada Ibu Grace kemarin, banyak orang yang mengakui hanya sebagian saja persoalannya, tetapi persoalan yang paling yang menjadi penyakit dan hama di dalam hati disimpan gitu loh. Menjadi penyakit tiba-tiba menjadinya letih lesu dan berbeban berat, letih lesu, tidak mau lagi melayani karena ada akar pahit, kepahitan di dalam kekecewaan yang belum diselesaikan. Dia hanya mengaku bahwa dia mencuri tali, ternyata di ujung tali itu ada lembu. Makanya pendetanya bilang, kalau hanya tali yang dicuri, berapa harga talinya? Biar saya bayar aja, biar Bapak nggak usah lagi mengaku dosa ke depan, ke waktu altar call, saya beli aja talinya, Bapak nggak usah mencuri tali lagi, capek saya mendoakan, katanya. Masalahnya Pak Pendeta bukan talinya. Jadi apa? Di ujung talinya ada sapi. Katanya. Oh, ternyata Bapak curi sapi ya. Tapi kenapa? Cuman talinya yang diakuin, katanya gitu. Jadi kadang-kadang kita mengakui kepada hamba Tuhan terbatas. Kadang-kadang kita hanya mengakui luar-luarnya saja gitu loh. Tapi yang di kedalaman hati kita itu hanya bisa, itu makanya ada tim konselor terbentuk, counseling center, psikiater, psikolog, itu untuk mengkorek, untuk mengungkit apa yang paling mendasar daripada hal-hal yang tidak terdeteksi tadi, yang dikatakan hambanya tadi, yang membuat orang-orang tiba-tiba berubah gitu loh. Karena apalagi kalau hal itu merupakan suatu hal yang sangat sensitif, maka itu akan menjadi suatu yang mengganggu, menjadi hama di dalam melayani Tuhan. Tiba-tiba ke gereja, misalnya masuk jam 10, jam 9 udah datang. Tiba-tiba bulan depannya nggak datang lagi. Nah ini kenapa? Karena ada yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Ya, kemudian yang keempat tadi, bahwa prosesnya kita tidak mau menjalani seperti undangan Tuhan Yesus tadi, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kemudian di ayat 29 katakan bahwa kuk yang kupasang itu ringan. Ya, artinya bukan menjadi suatu beban diberikan Tuhan, tetapi menjadi suatu terikatlah kepadaku. Engkau tidak bisa hidup tanpa aku gitu loh. Ungkapkanlah semua karena engkau bagian, dan kita harus, firman Tuhan tadi disampaikan oleh hambanya, bahwa kita itu harus, banyak orang nggak sadar Yesus selalu ada sama kita. Ketika kita buka internet, kita buka apapun, kita berjalan kemanapun, tempat tersembunyi di bawah jurang sekalipun, Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa tersembunyi, maksud amalnya tadi. Nah, mungkin ada, itu pembukaan dari saya.
Jadi jangan pernah menyimpan sesuatu, tapi di luar kita pakai topeng, seakan-akan tidak ada masalah, tapi minggu depan kita tidak hadir lagi dalam Zoom ini, ternyata kita sudah membenci seseorang. Makanya seperti doa Ibu Adeline tadi, kita duduk di depan kaki Tuhan Yesus. Ya, kita ungkapkan semuanya, semua persoalan, jangan ada yang disimpan-simpan. Kalau mungkin kepada orang kita bisa ungkapkan, tapi menangislah seperti Daud sampai tempat tidurnya itu basah, tergenang air matanya. Saya nggak tahu berapa ember air mata Daud kalau berdoa. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Lydia pertama. Silakan Bu Lydia. Nanti habis pula apanya itu apa tuh? Ngecas lagi. Baterainya habis. Oh iya. Mic-nya Silakan, Bu dibuka, Lydia. Bu Lydia. Mic-nya belum dibuka. Suaranya nggak ada, Bu Lydia. Tuh, Bu Lydia, mic-nya Bu Lydia. Ya ngomong aja nggak kedengeran dah. Aduh. Ya, Udah beli power bank ini. Berarti saya di mobil denger terus gitu ya. Saya juga bersyukur ini hari saya beli gitar ya. Saya baru ingat sore-sore gitu. Rencana mau pulang, ya gitar belum ada gitu. Jadi saya ikut kebaktian dulu gitu ya. Malamnya itu ada kesaksian sabda, saya bisa bersaksi gitu. Saya bersyukur ya bisa mengikuti gitu, artinya ibadah dan juga bisa beli gitar gitu. Kalau saya beli di Serang ini mahal sekali gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu bisa mahal begitu gitu. Bisa 1.300.000 gitu. Tetapi waktu saya beli di Jakarta cuma 600 lebih gitu ya. 625, 6,5 ya. Jadi banyak sekali gitu. Modelnya sama semuanya gitu. Saya bersyukur ya Tuhan tolong semuanya dan berjalan dengan baik gitu ya. Itulah berkat Tuhan di mana Tuhan selalu menolong. Saya juga melayani yang sakit gitu ya. Jadi saya tadinya telepon teman saya gitu kok nggak yang pertama diangkat, kedua kali nggak diangkat-angkat. Nggak tahu teman saya juga sakit gitu. Saya mau ajak besuk yang sakit, dia juga sakit gitu ya. Jadi saya bersyukur saya cepat ganti pendeta, ganti lagi teman yang lain dan puji Tuhan dia sudah melayani gitu sama-sama dengan saya. Saya bersyukur ya Tuhan baik, menolong semuanya berjalan dengan baik. Dan saya di mobil tadi dengerin terus gitu di angkot ya. Firman Tuhan memang dikatakan marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Memang setiap kita manusia kan mempunyai beban berat ya, letih lesu, dan juga nyanyian Pak Derekson juga gitu ya. Saya suka senang lagu itu ya. Artinya bebanku itu ya, aku tanya pada Yesus gitu, apa jawabannya? Marilah kepadaku ya. Jadi memang